Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi Hidup Sehat bersama saya Dr. Sabia Raisa dan juga Dr. Indra Bekti. Maaf, saya bukan Indra Bekti, saya belum dokter juga, ya. tapi saya habis baru aja syuting dari Korea itu kan ya. Oh iya benar. Mohon maaf, jadi saya lagi viral film yang lagi hits itu kan ya. Film merah-merah itu iya, kan betul, ya. betul. Itu mirip banget ya, betulnya kembaran ya. Iya, kembaran saya. Ya ampun. Oke, tapi kita gak ngebahas soal baju merah-merah dan film itu. Ya. Tapi kita ngebahas soal jantung yang mungkin ada warna-warna merahnya, identik dengan warna merah juga ya. Iya, betul banget Bekti. Nah, tapi ini adalah penyakit jantung bawaan ya, atau penyakit jantung yang sudah diderita atau diidap sejak kecil atau bahkan sejak lahir Kak Bekti. Nah, iya, seperti betul. apa? Apakah bisa disembuhkan? Kita akan tahu sesaat lagi, tapi lihat dulu tayangan ini. Sebagai organ vital, jantung bertugas menyuplai darah yang berisi oksigen pada seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Sistem kerja jantung sangat bergantung pada pola hidup setiap orang. Kebiasaan buruk seperti konsumsi makanan tinggi lemak, garam, serta merokok akan memicu timbulnya berbagai masalah kesehatan yang bisa menyerang jantung. Serangan jantung, penyakit jantung koroner, dan gagal jantung adalah beberapa penyakit yang paling populer terjadi dalam lingkungan sekitar kita. Kondisi ini umumnya menyasar usia muda dan dewasa hingga manula sebagai komplikasi yang dicetuskan oleh beberapa penyakit lainnya, sebut saja darah tinggi, stroke, atau diabetes. Fokus pada penyakit tersebut, kita pun kadang lupa bila gangguan jantung juga bisa sangat berisiko menyasar pada anak-anak yang dikenal dengan penyakit jantung bawaan. Pemirsa, penyakit jantung bawaan umumnya terdeteksi saat pemeriksaan USG calon ibu yang tengah mengandung. Pertanyaannya, bagaimana bisa seorang yang baru lahir ke dunia mengalami penyakit jantung? Apa penyebabnya? Bisakah diobati? Saksikan informasi lengkapnya dalam Hidup Sehat berikut ini. Nah itu dia tadi ya, kita ingin mengetahui selengkapnya tentang jantung bawaan. Nah ini aku yang pengen tanya nih Dokter Sasa nih, kok ini jantung ini kan memang dibawa-bawa ya, ini kok ada penyakitnya segala jantung bawaan begitu dok? Nah untuk lebih jelasnya kita tanya langsung sama ahlinya bersama Dr. Diki Fahri, spesialis bedah toraks dan kardiovaskular konsultan. Selamat pagi dokter. Selamat pagi dok, apa kabar? Baik. Nah dokter nih, kalau Bekti juga mungkin bertanya-tanya ya sama kayak masyarakat yang menonton nih. Masuk ke fakta mitos ya dok. Yang pertama adalah penyakit jantung bawaan ini karena adanya gangguan pada proses pembentukan dan perkembangan jantung sejak bayi dalam kandungan. Ini fakta atau mitos? Fakta. Oh, itu kenapa tuh dok? Penyebabnya banyak. Ya. Tapi yang pasti secara definitif bahwa A atau B itu masih dalam penelitian. Oh baik. Ada kekurangan gizi, ada penyakit lain, tapi semuanya itu baru asumsi. Oh gitu. Ya, tapi saya ada yang senang nih, saya lihat tadi promosinya di TV One tuh ya. Kalau orang bicara mengenai kelainan jantung, pasti yang pertama di benaknya adalah dewasa. Betul. Dan ini tertinggal untuk pada jantung anak, untuk kelainan jantung bawaan. Nah, ini bersyukur saya diberi kesempatan. Memang ini bidangnya saya. Baik dok. Nah, jadi itu sebenarnya bawaan itu adalah pengertiannya dari dalam kandungan Dalam gitu ya kandungan. dok ya? Oh, itu pembentukan kromosomnya atau dari awal atau Waktu bagaimana sih dok? terjadi pertemuan antara kromosom dengan sel telur dalam perkembangannya terus, saat mungkin bulan kedua atau bulan ketiga mulai terbentuk calon jantung yang berupa suatu cup. Nah di situ berproseslah macam-macam untuk terjadinya sekat-sekat dan lain-lainnya. Di situ terjadinya kelainan jantung bawaan. Oh seperti itu. Jadi Ya, karena memang aku pikir tuh bawaan itu adalah keturunan gitu. Oh enggak, dia tidak keturunan. Bukan ya, beda ya dok sama Beda, bawaan. beda. Kirain bawaan orang tua gitu kan. Enggak. Bawaan dari baik, Dok. genetiknya ya dok ya. Iya. Nah ini fakta mitos selanjutnya dok. Yap. Penyakit jantung bawaan itu bisa diketahui sejak bayi masih dalam kandungan. Fakta atau mitos dok? Fakta. Dengan kemajuan teknologi. Betul, dan bagaimana ketahuinya tuh dok? Bisa dengan dia seorang ibu yang sedang hamil. Ya.
Itu dengan kemajuan teknologi yang namanya alat tadi disebutkan USG Iya. itu bisa dideteksi. Dari umur berapa tuh dok Ya bayinya? mulai terbentuk mungkin 3-4 bulan dalam kandungan ya. Oh. Di situ bisa dilihat apakah ada defek Iya. antara suatu rongga dengan rongganya atau adanya sesuatu yang. Tapi diagnosa pastinya karena kelainan jantung bawaan itu dari A sampai Z sangat luas. Iya. Untuk lebih pastinya setelah bayi dilahirkan harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan eko terhadap si bayinya. Ya, jenisnya tuh banyak seperti Ya, itu. baik Ya, dok. baik. Terus kalau misalkan udah diketahui di dalam kandungan sejak usia dalam kandungan ya tentunya ya. Nah, masyarakat juga kan pasti kan deg-degan ya pasti kan Pasti. sebagai orang tuanya. Nah, bertanya-tanya lalu tindakan selanjutnya apa? Apa yang harus dilakukan? Apakah bayinya dipertahankankah ataukah disarankan sebaliknya tuh? Harus dipertahankan, Harus dipertahankan gitu ya. Jadi itu Karena kemudian gimana dok? ada keuntungannya, walaupun di awal kita sebutkan penyebab pastinya belum ketahuan, Ya. tapi ada dokter dan rumah sakit yang bisa ngobatin. Itu yang paling penting. Itu kata kuncinya. Iya, baik, Kita Dok. bisa obati. Baik. Jadi jangan terlalu bersedih. Ya. Yang harus disiapkan tentu adalah mental orang Mental tua. kita dulu ya. Yang kedua tentu mencari tempat untuk melahirkan dengan fasilitas untuk pertolongan si bayinya. Baik. Karena situasinya akan berbeda dengan bayi dalam keadaan normal. Gejalanya hanya 2. Ya. Ya. Bayi dengan kelainan biru atau tidak dengan biru. Sederhananya seperti Ya. itu Gitu. kelainannya. Teman kelainan anatominya sangat variatif sekali. Baik dok. baiklah. Ya. Nah ini fakta mitos selanjutnya ya dok ya. Yap. Memiliki riwayat keluarga yang menderita penyakit jantung bawaan itu lebih beresiko juga memiliki penyakit bawaan seperti itu. Jadi artinya turunan begitu dok sebenarnya penyakit Iya. bawaan ini Iya. itu fakta atau mitos dok? Itu sebenarnya tidak bisa dikatakan fakta Baik, karena berarti mitos, Dok? Iya, Mitos, karena tidak semua Iya. yang ada sakit jantung akan membawa keturunan bayinya sakit jantung. Oh gitu. Iya, jadi belum pasti tentu ya, ya dok belum ya. tentu. Nah tadi kan kalau kata dokter, kalau misalkan habis lahir bayinya 2 bisa biru sama nggak biru. Yap. Nah tapi kalau misalkan di dalam kandungan nih, kan paling Yap. juga masyarakat gimana caranya tahu gitu. Berarti, nah kita akan membahasnya lebih jauh nanti ya dokter Ya, ya. siap. Kalau di dalam kandungan bagaimana cara mengetahuinya, apa yang harus kita lakukan sesaat lagi pemirsa tetap di Hidup sehat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Hidup Sehat. Dan itu tadi adalah beberapa ragam jenis penyakit jantung yang perlu kita ketahui. Nah, sekarang ini kita akan membahas soal jantung bawaan ini. Ini penyakit jantung bawaan gitu kan ya. Mungkin ternyata ya dokter tadi bilang katanya bahwa ini sangat bagus sekali untuk bisa diinformasikan ya dok ya. Terima kasih. Karena biasanya sakit jantung biasanya yang orang tua. Nah ini di anak-anak juga ternyata ada loh. Betul sekali gitu. Nah, tadi nyambung dok ke pertanyaan tadi dok. Nah pasti masyarakat juga penasaran ya. Apalagi mungkin sekarang ada ibunya lagi hamil atau mau memiliki anak nih. Apakah ada pemeriksaan tertentu nih yang disarankan ketika lagi hamil dok untuk bisa mendeteksi lebih dini? Gitu. Deteksi pada saat kehamilan yang mendekati angkanya menjadi kebenaran yang mendekati itu dilakukan pemeriksaan USG. USG pada kehamilan yang bisa dilakukan oleh dokter kebidanan nanti dikonsulkan atau dilakukan pemeriksaan khusus untuk jantungnya oleh dokter jantung anak. Baik, itu USG ya, jadi harus Iya, rutin dengan USG kontrol ya. seperti itu. Nah ini ada fakta mitos berikutnya dok. Yap. Menderita diabetes Yap. tipe 1 atau 2 yang tidak terkontrol itu adalah salah satu penyebab penyakit jantung bawaan. Itu fakta atau mitos dok? Seharusnya mitos ya. Oh itu mitos. Mitos. Jadi bukan karena diabetes ya dok ya? Bukan. Seperti apa tuh dok? Ya balik lagi seperti kejadiannya ya, itu proses untuk terjadinya antara yang harus berputar, antara yang harus diresopsi waktu proses pembentukan jantungnya itu yang terganggu. Oh itu yang tergantung dari Itu yang situnya terganggu ya. pada Jadi- saat dia pembentukan. Iya, jadi bukan karena yang orang yang Karena diabetes dia diabetes, beresiko Belum. lebih tinggi. Kasihan Nggak nanti ada. orang diabetes udah kurus, enggak, bukan karena Bukan iya, itu ya iya, dok ya. Bukan. Oke itu dia harus perlu diketahui. Iya. Gara-gara kamu tuh ibunya nih diabetes benar, sih. Gitu-gitu kan bukan jadi salah kaprah ya. Iya. Bener banget. Nah ini juga dok nih yang sering juga ya terdengar di masyarakat ya dok ya. Nah,
mengalami infeksi virus seperti Iya. contohnya rubella nih dok, pada saat trimester pertama kehamilan ini dapat menyebabkan penyakit jantung bawaan. Ini fakta atau mitos dok? Itu bisa dikaitkan dengan kelainan bawaan yang lain, Ya. toksoplasmosis atau rubella itu, misalnya pada penyakit kelainan mata. Tapi kalau terhadap jantung biasanya diikuti dengan kelainan yang lainnya. Oh. Jadi tidak secara langsung dia akan menyebabkan seperti baik. itu. Itu berarti mitos ya tadi ya dok Iya. ya. Mitos ya, Ah, mungkin oke. mungkin bisa kelainan jantung tapi biasanya diiringi dengan kelainan yang Kelainan lainnya. lain. Tetap Iya, harus diperiksakan tidak juga ya Tidak dok. spesifik untuk Jantung. jantung ya. Baik, 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 dok. baik. Seperti Kalau- itu ya. Nah dan- selanjutnya ini ada fakta mitos selanjutnya nih dok. Yap. Ini yang berkembang di masyarakat ya dok, kasih ini terkait dengan penyakit jantung bawaan. Tolong didengarkan baik-baik ini ya pemirsa deh ya. Ya, mengkonsumsi obat-obatan tertentu selama hamil seperti obat anti kejang, anti jerawat, kemudian golongan yang resenoid gitu ya dok ya. Yap. Itu bisa mengakibatkan penyakit jantung bawaan. Itu fakta atau mitos tuh dok? Mitos. kalau menurut Mitos Mitos juga. juga. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dari Iya. si ibunya yang Obat-obatan. mengkonsumsi itu Betul. seperti itu ya dok ya. Iya. Jadi mungkin boleh dijelasin sedikit tuh dok sama pemirsanya dok. Jadi semua kelainan jantung bawaan itu sampai saat ini, faktor A yang pastinya Ya. itu belum bisa dipastikan. Baik dok. Dia multifaktorial. Misalnya tadi dikatakan ada juga pecandu minuman, ada yang lain, tapi tidak Ya. bisa diklaim bahwa itu pasti Penyebabnya. penyebabnya. Ya. Nah, yang paling terpenting diagnosanya segera diketahui. Begitu juga carilah rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang bisa menolongnya untuk Ya, seperti itu. baik dokter. Nah, ini yang beredar di masyarakat juga ya. Nah, ini katanya dok, gejala penyakit jantung bawaan ini bisa saja baru muncul beberapa tahun setelah anak lahir. Seperti misalkan saat masa kanak-kanak atau remaja. Nah, itu fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Fakta, tapi ada 10%. Jadi gini, insiden di Indonesia dengan jumlah penduduk kurang lebih 270 juta, angka kelahiran 4 juta per tahunnya, dilahirkan bayi dengan kelainan jantung bawaan kurang lebih 40.000. Banyak juga ya kak. 10%-nya gejalanya tampak di masa fase di bawah 1 tahun. Di bawah 1 tahun. Di bawah 1 10%-nya tahun. itu. 10%-nya. Sehingga perlu pertolongan segera. Ya. Tapi selebihnya betul yang dikatakan dokter tadi, bisa setelah dia agak besar. Oke. Ya, seperti itu. Wah, ciri-cirinya gimana sih itu dok? Apanya? Ciri-cirinya. Gejala-gejalanya gitu dok. Gejalanya hanya 2 kalau kelainan jantung bawaan, biru dan tidak biru. Biru Udah, tidak itu aja. biru. Itu atau aja. tidak biru? Biru. Kalau biru kan kelihatan ya. Terlihat. Betul. Nah, kalau nggak biru gimana? Itu selain terlihat, sekarang alhamdulillah tuh di puskesmas, Ya. itu sudah ada yang namanya pulse oxy, Ya. yang untuk melihat saturasi pada saat bayi itu dilahirkan. Ya. Begitu napasnya tersengal-sengal, dilihat saturasinya kurang dari 95 atau 94%, itu udah harus hati-hati. Apalagi kita punya stetoskop bisa mendengarkan. Ya. Itu gejalanya tuh. Yang agak lambat memang yang tidak biru. Yang tidak biru ya. Tidak biru, contohnya kelainan defek pada tingkat atrium, namanya ASD atau PSD, sehingga darah itu kebanjiran ke dalam Ya. paru-paru. Dia tidak biru. Nah, itu gejalanya akan lebih besar. Biasanya di umur 2 tahun, 3 tahun akan ada gitu. gejala. Nah, untuk tahu gejalanya tadi dok, kalau tidak biru, apakah ada sesak nafas? Ada sesak napas, biasanya aktivitasnya mulai berkurang, tapi yang paling sering adalah infeksi saluran napas berulang. Oh, jadi kalau flu kayak gitu Iya. ya. infeksi Yang saluran kedua, nafas. menyusunya tidak kuat. Menyusui tidak Karena kuat. kalau kita kebanjiran paru-paru kita oleh darah, kita sesek. Tidak bisa orang sesek dengan bisa minum susu, Iya, nggak iya. akan mungkin. Iya. Ya, Jadi betul, lebih Lebih berhenti dia. oh. Dia berhenti dulu, terus baru nggak sesek dia minum lagi. Makanya tumbuh kembangnya akan
terganggu. Terganggu. Itu yang tidak biru. Iya, iya, Oke. Tapi kalau yang biru bisa terlihat langsung, ada pulse oksi seperti itu. Nah, untuk terlihat apa untuk ritme detak jantungnya itu apakah juga kelihatan nggak sih terdengar agak terganggu atau gimana? Ada yang dikatakan dokter ada murmur yang biasanya bunyi jantung normal aja ada bunyi jantung tambahannya seperti itu. Tapi itu tentunya harus diperiksa oleh dokter ya, Iya. menggunakan alat. Iya. Betul. Iya, Baik iya, dok, iya. ini fakta mitos selanjutnya Iya. dok, ini terakhir ya dok. Sebagian bayi yang terlahir dengan kondisi penyakit jantung bawaan itu dapat sembuh dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu. Fakta atau mitos dok? Fakta. Oh, Karena fakta. memang ada beberapa kelainan jantung bawaan Iya. yang bisa ditunggu dan kemungkinan bisa menutup sendiri. Itu kalau dalam bahasa kedokterannya namanya natural history. Iya. Dari suatu perjalanan penyakit. Tapi tidak banyak. Oh Tapi baik. Jadi tidak berarti harus banyak. diobati. Diobat pilihannya tinggal melalui pembedahan Oh. atau melalui pemasangan alat kateterisasi dan lain-lainnya. Oh, Ada gitu. dua caranya, selain Ya. memang tentu dengan obat makan dan Aha. lain-lainnya. Walaupun Seperti itu. masih bayi pun juga bisa di. Kadang-kadang kita lakukan. diharuskan untuk menolong pada saat bayi. Iya, iya. Yang iya. dikatakan critical tadi pada saat biru 10% itu harus kita tolong di bawah, malah di bawah 1 bulan harus kita Di bawah tolong. 1 tahun ya. Waduh. Nah, kalau biru kan kelihatan Tega, jelas ya tega kan. Iya. Iya betul sekali. Baik dok, kalau gitu Oke, tipsnya dokter. dok. Ya dokter, ada tips nih untuk masyarakat sehingga masyarakat aware terkait dengan penyakit jantung bawaan ini. Monggo dok, silakan. Ya, jadi Informasi apa yang bisa disampaikan lagi? yang perlu disampaikan adalah yang pertama kelainan jantung itu bukan miliknya dewasa. Ya. Anak-anak pun ada. Ya. Gejalanya sederhana. Mm-mm. Biru atau tidak biru. Kenali dengan baik. Mm-mm. Anak itu makhluk yang tidak bisa berbohong. Iya. Begitu ada penyakit pasti dia tidak lincah. Pasti tidak lincah. Iya. Ya sesak apa dia akan diam. Kalau dia biru dia takut gerakannya juga akan kurang. Jadi kenalilah gejala yang sederhana ditampakkan oleh Ya. bayi atau anak kita. Nah segera setelah itu carilah pelayanan kesehatan untuk mendiagnosa kelainannya. Jangan khawatir, kita di Indonesia sudah bisa mengobatinya. Tuh, Iya. jangan khawatir, Indonesia Betul. bisa ya dok Iya, ya. jadi jangan khawatir ya dok Iya. ya, dan Baik. menanganinya ke dokter baik. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Nah, Ya. ini sesaat lagi ini kita akan informasi yang akan diberikan oleh Dokter Nisa nih. apa Apa tuh, ya Kak? kira-kira ya? Tapi sebelumnya kita lihat dulu ini negara yang tertinggi memiliki penyakit jantungnya. Ini dia. Pemirsa, hingga saat ini penyakit jantung masih menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia. Di mana faktor risiko tertinggi diakibatkan oleh kurangnya melakukan aktivitas fisik, merokok, dan pola hidup yang tidak sehat. Penyakit kardiovaskular ini bahkan diketahui banyak terjadi di negara Asia Tengah. Dan berikut ini adalah daftar negara dengan penyakit jantung yang tertinggi di dunia. Pertama adalah Turkmenistan, di mana penyakit jantung termasuk 50 penyakit penyebab kematian di negara tersebut dengan persentase 33,36%, atau sekitar 12.401 orang meninggal dunia setiap tahunnya. Negara kedua adalah Kirgistan. Di negara ini tercatat sebanyak 12.961 orang meninggal dunia setiap tahunnya akibat penyakit jantung, atau sekitar 37,61%. Negara dengan penyakit jantung tertinggi lainnya adalah Yaman dengan persentase 22,34%, dengan angka kematian per tahunnya mencapai 35.367 orang. Dan terakhir dimiliki oleh Uzbekistan. Diketahui ada sekitar 65.680 orang meninggal dunia di Uzbekistan akibat penyakit jantung setiap tahunnya.